Perhatikan beberapa tahapan terkait dengan penyusunan penilaian diagnostik. Yang pertama, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil asesmen. Yang keempat, menganalisis rapor pendidikan pada tahun yang sebelumnya. Yang kelima, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang bermakna dan tepat sasaran. Dan yang keenam, menggali informasi tentang siswa seperti latar belakang keluarga, minat, dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Urutan manakah yang sesuai dengan kaitan menyusun asesmen diagnostik? A. 3, 4, 1, 6, 2, 5. B. 2, 3, 1, 4, 6, 5. C. 5, 1, 4, 6, 2, 3. Yang D. 6, 4, 1, 2, 5, 3. Atau E. 4, 2, 1, 6, 3, 5. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan terkait dengan bagaimana cara menyusun penilaian diagnostik, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu terkait dengan soal seperti ini ya. Bahwa yang namanya tujuan asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui terkait dengan kondisi awal peserta didik. Nah, ini adalah tujuan dari asesmen diagnostik, yaitu mendiagnostik kemampuan dasar peserta didik ya, peserta didik dan mengetahui terkait dengan kondisi awal peserta didik. Nah, ini ada tujuan dari asesmen diagnostik. Yang pertama itu adalah tujuan kognitif ya, saya garis bawahi, dan yang kedua yaitu adalah tujuannya yang non kognitif. Tujuan kognitifnya yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Dan yang kedua, yaitu adalah menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan rata-rata peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu adalah memberikan kelas remedial dan pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini tiga tujuan ini yaitu adalah masuk dari ranah kognitif ini ya. Selanjutnya yang non-kognitif itu adalah yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional dari peserta didik. Dan yang kedua yaitu adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga yaitu adalah mengetahui kondisi keluarga peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat yaitu adalah mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik. Dan yang kelima yaitu adalah mengetahui gaya belajar dari peserta didik. Dan yang keenam, mengetahui karakter peserta didik. Serta yang ketujuh yaitu adalah mengetahui minat dan bakat dari peserta didik. Nah, ini adalah tujuan asesmen diagnostik dari sisi non-kognitif. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa yang ditanyakan yaitu adalah tahapannya ya, tahapan dari penyusunan penilaian diagnostik. Nah, kita lihat dulu ya urutannya. Urutan manakah yang sesuai dengan kaitan menyusun asesmen diagnostik? Kita lihat yang pertama apa dulu? Tentunya yang pertama itu adalah kita menganalisis rapor siswa pada tahun sebelumnya. Yang keempat, ini ya. Terus yang selanjutnya, setelah kita menganalisis tentunya kita harus apa? Yaitu mengidentifikasi kompetensi pembelajaran yang diajarkan. Ini yang kedua. Terus yang selanjutnya yaitu adalah menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Terus yang selanjutnya yaitu adalah menggali informasi tentang siswa seperti latar belakang, keluarga, minat, dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Ini yang selanjutnya, yang keempat ini ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah melaksanakan asesmen dan mengolah hasil asesmen itu sendiri. Dan yang terakhir
yaitu adalah menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang bermakna dan tepat sasaran. Nah, ini apakah ini sudah ketemu ya, bahwa yang pertama itu adalah nomor 4 ini ya. Ini nomor 4 yang pertama ya. Mana ini? 3 salah ya. 2 salah, 5 juga salah, 6 salah. Nah, berarti yang benar yaitu adalah pilihan yang E ya, pilihan yang E. 4, 2, 1, 6, 3, 5. Selama rapat bulanan di sekolah SMA Negeri 1 Sukamaju, Pak Zulham mendengar kabar jika banyak dari peserta didik merasa kesulitan dengan materi pembelajaran yang telah diajarkannya tersebut. Ketika mengetahui hal itu, Anda sebagai pendidik mempunyai keinginan untuk mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran pada peserta didik. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Zulham sebaiknya dilakukan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran adalah A. Menyusun panduan pembelajaran untuk peserta didik supaya dapat mudah memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru. B. Mengabaikan masalah tersebut karena meyakini bahwa jika berita tersebut kurang akurat sumbernya. C. Menghubungi orang tua siswa dan kepala sekolah dan memberitahu masalah tersebut serta meminta solusi dari orang tua siswa dan kepala sekolah. D. Menyampaikan keluhan dari siswa kepada rekan guru dan mengajak guru untuk memperbaiki metode dan model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang E. Membuat survei untuk pendidikan dan guru untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang spesifik, lalu mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi bersama. Nah, soal seperti ini harus dibaca dengan teliti dulu ya, bahwa kita baca ulang dulu bahwa di sekolah SMA Negeri 1 Sukamaju ini terdapat rapat bulanan ya. Nah, Pak Zulham ini mendengar kabar jika banyak dari peserta didik itu merasa kesulitan dengan materi pembelajaran yang telah diajarkannya. Nah, ketika mengetahui hal itu, Pak Zulham ini maksudnya ya, Pak Zulham sebagai pendidik mempunyai keinginan untuk mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pada peserta didik. Nah, meningkatkan pemahaman tentunya ini ya. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Zulham ini sebaiknya dilakukan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini untuk mengarah pada peningkatan pembelajaran bagaimana? Nah, kita lihat dulu ya. Jika yang B ini tentunya kurang tepat ya. Kita harus mengabaikan masalah tersebut karena meyakini bahwa jika berita tersebut kurang akurat. Nah, ini juga pilihan yang kurang tepat. Nah, kita lihat yang A ya. Menyusun panduan pembelajaran untuk peserta didik supaya dapat mudah memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Ini juga kurang tepat ini ya. Karena apa? Menyusun panduan itu yang seperti apa? Ya, kurang jelas juga bahwa yang namanya peserta didik itu tidak mungkin diajarkan sesuai dengan panduan ya. Tidak mungkin ya. Terus yang C, menghubungi orang tua siswa dan kepala sekolah dan memberitahu masalah tersebut serta meminta solusi dari orang tua siswa dan kepala sekolah. Nah, ini juga kurang pilihan yang menurut saya kurang tepat juga ini ya. Ini juga kurang tepat. Nah, yang D, menyampaikan keluhan dari siswa kepada rekan guru dan mengajak guru untuk memperbaiki metode dan model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran. Nah, ini bisa ini ya. Nah, yang E, membuat survei untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang spesifik, lalu mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi bersama. Nah, ini juga bisa. Nah, ada pilihan dua ini ya, pilihan yang D atau pilihan E. Nah, kita kembali ke konteksnya dulu. Konteksnya itu seperti apa? Nah, ketika mengetahui hal itu, nah, Pak Zulham sebagai pendidik mempunyai keinginan untuk mengadakan kolaborasi ya,
kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran pada peserta didik. Nah, kolaborasinya itu seperti apa? Nah, tindakan yang dilakukan oleh Pak Zulham sebaiknya dilakukan untuk berkomunikasi secara efektif dulu. Nah, tindakannya ini ya mengacu pada rekan sejawatnya Pak Zulham ini, rekan gurunya Pak Zulham untuk berkomunikasi secara efektif dan mengarah pada pembelajaran. Nah, tentunya dalam hal ini yang dilakukan oleh Pak Zulham itu ya seharusnya itu adalah apa pilihan yang tepat, yaitu pilihan yang Pak Zulham harus membuat survei terlebih dahulu pada peserta didik dan guru, lalu mengidentifikasi masalah-masalah yang spesifik, lalu mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi bersama. Pak Ansori sedang melakukan kegiatan yang memfasilitasi peserta didik. Peserta didik diminta Pak Ansori untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi atau penyelidikan, ya, bisa menyelidiki juga. Secara mandiri untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan data yang mereka butuhkan. Dengan demikian, bahwa dapat disimpulkan peserta didik yang diambil oleh Pak Ansori diarahkan supaya peserta didik itu dapat mencari tahu dengan mandiri terhadap materi-materi pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Ansori. Dari penjelasan terkait dengan ilustrasi tersebut, maka Pak Ansori menerapkan model pembelajaran A. Inquiry learning, B. Discovery learning, C. Project-based learning, D. Cooperative learning, atau E. Problem-based learning. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bahwa ada guru yang namanya Pak Ansori ini ya. Ada guru yang namanya Pak Ansori sedang melakukan kegiatan. Nah, sedang melakukan kegiatan yang memfasilitasi peserta didik. Berarti Pak Ansori sebagai fasilitator ya. Berarti Pak Ansori sebagai fasilitator. Nah, sintaknya yang pertama itu Pak Ansori meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu itu ada dua ini ya, ada inquiry, discovery, dan project. Nah, ini pilihan D, ini juga kurang tepat ini ya, problem juga kurang tepat. Melakukan kegiatan eksplorasi, penyelidikan secara mandiri untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang mereka butuhkan sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebentar ya. Nah, sebelum peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi secara mandiri untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan data yang mereka butuhkan. Berarti project based learning ini juga kurang tepat ya. Selanjutnya, dengan demikian bahwa dapat disimpulkan peserta didik yang diambil oleh Pak Ansori itu diarahkan supaya peserta didik itu dapat mencari tahu dengan mandiri terhadap materi-materi pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Ansori. Nah, model apa yang diterapkan oleh Pak Ansori? Nah, setelah ini sudah jelas ya bahwa pilihan yang tepat yaitu adalah inquiry atau discovery learning. Nah, yang tepat yaitu adalah inquiry learning. Nah, kenapa bahwa yang namanya model pembelajaran inquiry learning itu adalah sebuah model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian yang secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan dan data yang mereka butuhkan. Dalam model pembelajaran inquiry learning, peserta didik itu diarahkan supaya dapat mencari tahu sendiri materi pembelajaran yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, sintaknya yang pertama yaitu adalah adanya orientasi, terus yang kedua yaitu adalah merumuskan masalah, dan yang ketiga yaitu adalah merumuskan hipotesis, yang keempat yaitu adalah mengumpulkan data, dan yang kelima
menguji hipotesis, dan yang keenam yaitu adalah simpulan. Nah, ini adalah sintak dari model pembelajaran inquiry learning. Bu Amalia adalah salah satu pengampu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sukamakmur. Dalam mengampu pembelajaran pada peserta didik, beliau menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar dari peserta didik. Selain itu, pada pembelajarannya yang diampunya, Bu Amalia menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik. Peserta didik diberi keleluasaan terkait dengan menemukan konsep-konsep terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajarinya. Maka Bu Amalia secara harfiah dalam teori pembelajaran menerapkan pembelajaran yang bersifat A. Humanisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Sibernetik, atau E. Kognitivisme. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu, sebelum kita menjawab soal-soal seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang namanya humanisme, behaviorisme, konstruktivisme, sibernetik, dan kognitivisme. Nah, mari kita bahas ya. Bahwa yang namanya teori behaviorisme itu yaitu adalah teori yang merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan itu terjadi melalui rangsangan dan stimulus yang menciptakan hubungan perilaku reaktif atau respon. Jadi intinya yaitu adalah sebagai stimulus dan respon ya. Stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon, adanya stimulus dan respon. Nah, stimulus itu berwujud lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan responnya yaitu adalah merupakan akibat dari berwujudnya reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Tingkah laku dalam teori behaviorisme sepenuhnya ditetapkan melalui aturan, baik diramalkan atau ditentukan. Berdasarkan teori tersebut, seseorang yang terlibat dalam tingkah laku tertentu dikarenakan telah mempelajarinya atau menghubungkannya dengan hadiah. Namun, seseorang juga dapat menghentikan tingkah laku dikarenakan belum dapat hadiah. Semua hasil tingkah laku ini dapat dipelajari. Nah, selain dari stimulus dan respon, ada yang namanya reward and punishment juga dari teori behaviorisme ini. Nah, selanjutnya teori belajar behaviorisme menyatakan bahwa perubahan tingkah laku terjadi karena interaksi adanya stimulus dan respon. Belajar itu dipandang sebagai pengendalian perilaku yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor kondisional dari lingkungan menentukan apakah seorang anak akan belajar atau tidak. Dalam teori ini, penekanan diberikan kepada pengamatan terhadap perilaku yang terlihat, bukan kepada aspek internal tubuh atau penilaian subjektif lainnya. Nah, ini adalah teori dari behaviorisme. Yang selanjutnya yaitu adalah teori dari humanisme. Nah, bahwa yang namanya teori belajar humanisme itu adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu dalam hal ini adalah peserta didik itu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori ini adalah ibarat setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar dari mereka sendiri. Untuk bisa sampai pada hasil ini yang memuaskan, maksudnya ya, yang memuaskan individu itu perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dalam dari individu itu sendiri. Maka peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses belajarnya, tiap individu juga harus memperhatikan aspek dari segi kognitif dan afektif yang nantinya akan memengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah penjelasan dari teori humanisme.
Selanjutnya, yaitu adalah penjelasan dari teori konstruktivisme bahwa yang namanya teori konstruktivisme itu adalah sebuah teori yang menganggap pembelajaran itu bukanlah sekadar proses transfer ilmu atau transfer knowledge ya saja antara pendidik ke peserta didik. Tetapi dalam teori ini, ilmu itu harus dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Dengan begitu, proses pembelajaran harus bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Gurunya itu hanya sebagai atau sebatas fasilitator saja. Teori konstruktivisme itu sendiri adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. Dalam sudut pandang konstruktivisme, pengetahuan adalah akibat dari suatu konstruksi kognitif dari sebuah kenyataan yang terjadi melalui aktivitas atau kegiatan seseorang. Di mana konstruktivisme ini ingin memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk belajar menemukan sendiri tentang kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya. Di dalam proses belajar mengajar, guru atau pendidik tidak hanya memindahkan pengetahuan saja kepada para peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Nah, ini adalah penjelasan dari teori konstruktivisme. Selanjutnya, yaitu adalah penjelasan dari teori kognitivisme, bahwa yang namanya teori kognitivisme adalah sebuah teori pembelajaran yang lebih mengutamakan adanya perubahan mental dan perilaku. Seperti cara peserta didik memahami suatu hal, cara stimulus, cara berpikir, dan cara peserta didik menggunakan pengetahuannya. Teori belajar kognitif itu lebih menekankan pada belajar merupakan sebuah proses atau suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi pada dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi secara aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Ini adalah penjelasan dari teori kognitivisme. Selanjutnya, yaitu adalah penjelasan dari teori sibernetik, bahwa yang namanya teori sibernetik adalah bentuk penyatuan teori dan praktik layaknya dalam komputasi dan laboratorium. Dalam teori ini percaya bahwa komputasi tidak hanya berguna untuk presentasi, pengolahan data, alat komunikasi maupun database. Teori sibernetik ini merupakan hasil pengembangan dari teori belajar kognitif. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa terdapat guru ya yang namanya Bu Amalia ini menerapkan pembelajaran diferensiasi ya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar dari peserta didik tentunya ya. Dan gaya belajar dari peserta didik. Nah, pembelajaran di Ampuh Bu Amalia itu menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik. Nah, pada keaktifan peserta didik, peserta didik diberi keleluasaan terkait menemukan konsep-konsep terhadap materi yang dipelajarinya secara sendiri. Nah, apa ini yang cocok ini ya, konsep-konsep ini? Apakah pilihan A? Pilihan A kurang tepat ini ya. Karena dalam humanisme itu adalah pembelajaran yang memanusiakan manusia, bukan menemukan konsep terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari. Behaviorisme juga tidak, karena ini mengacu pada reward and punishment dan stimulus dan respon juga. Konstruktivisme bisa ini ya, saya karena konstruktivisme itu dalam konstruktivisme itu membangun ya, menemukan konsep-konsep sendiri dalam pelajaran yang telah dipelajari. Sibernetik ini juga kurang tepat ini ya, karena tidak ada sarana prasarana yang digunakan ini ya. Kognitivisme menemukan sebuah lebih mencondong pada sebuah proses, iya, tapi ini kurang spesifik ini ya, kurang spesifik. Berarti yang tepat yaitu pilihan yang mana? Pilihan yang C. Pembelajaran yang bersifat konstruktivisme. Pak Rifan adalah salah satu guru olahraga di sekolah dasar pada salah satu daerah tertentu.
Pada saat ini, beliau memberi pembelajaran olahraga pada peserta didik kelas 1. Beliau mengajarkan bagaimana cara menendang bola dan mendeskripsikan cara menendang bola tersebut. Tahapan yang diajarkan oleh Pak Rifan, ya, oleh Pak Rifan pada peserta didik yang diampunya tersebut merupakan tahapan A, tahapan simbolik, B, tahapan ikonik, C, tahapan belajar bermakna, D, tahapan enaktif, dan yang kelima, tahapan rote learning. Nah, kita sebelum menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus bahas dulu apa itu namanya tahapan simbolik, tahapan ikonik, tahapan belajar bermakna, tahapan inaktif, dan tahapan rote learning. Nah, bahwa yang namanya tahapan simbolik itu adalah sebuah tahapan kognitif ketika seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang sifatnya abstrak dan biasanya akan dipengaruhi oleh dengan kemampuan yang dimilikinya seperti kemampuan bahasa dan kemampuan logika. Nah, ini adalah tahapan dari simbolik. Terus yang selanjutnya yaitu adalah tahapan ikonik, bahwa yang namanya tahapan ikonik itu adalah sebuah tahapan kognitif ketika seseorang sudah mengerti terhadap berbagai jenis objek atau dunianya dengan melihat gambar-gambar atau visualisasi verbal. Dengan kata lain, pada tahap kognitif ini, seseorang akan memahami suatu hal melalui suatu perumpamaan atau perbandingan. Nah, contohnya yaitu adalah peserta didik sudah memiliki gambaran tentang mobil yang sedang berjalan, tetapi mereka belum bisa mengungkapkan dalam sebuah susunan kalimat. Berarti ini sifatnya abstrak ya, sifatnya masih abstrak, belum bisa eh, memvisualisasikan secara verbal. Ya, tahapan ikonik ini ya. Selanjutnya yaitu adalah tahapan enaktif, bahwa penjelasan dari tahapan enaktif adalah tahapan kognitif yang dimana seseorang itu sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas agar bisa memahami suatu lingkungan yang ada di dekatnya. Contohnya yaitu adalah peserta didik itu mampu menendang bola tetapi tidak mampu untuk mengumpulkan dan menggambarkan kegiatan itu melalui kata-kata. Nah, ini adalah tahapan dari inaktif ya. Nah, kita kembali ke soal bahwa ada guru yang namanya Pak Rifan ini ya, Pak Rifan. Nah, dia adalah guru sekolah dasar di kelas 1 SD ya, di kelas 1 SD. Nah, beliau memberikan pembelajaran olahraga pada peserta di kelas 1, mengajarkan bagaimana cara menendang bola dan mendeskripsikan menendang bola tersebut. Menendang bola tersebut. Tahapan mana ini? Apa simbolik, ikonik, belajar bermakna, inaktif, atau rote learning? Kalau tahapan belajar bermakna itu tadi tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan, maka ini juga kurang tepat. Simbolik, eh, simbolik ini juga kurang tepat ya. Karena apa? Karena ini mengajarkan bagaimana cara menendang bola dan siswa itu sudah bisa mendeskripsikan cara menendang bola tersebut. Ikonik juga kurang tepat. Ikonik ini juga kurang tepat ini ya. Berarti yang tepat apa? Itu adalah tahapan enaktif. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang D.